Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Sebelumnya di sini masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, minta tolong kepada Mas Faris untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kemarin kita kan sudah membahas tentang taat, ikhlas, dan khauf. Nah, di sini Bapak akan menanyakan kembali kepada teman-teman, apakah kemarin setelah pulang sekolah, apakah belajar atau malah main-main di rumahnya? Ya, di sini Bapak akan menanyakan apa itu pengertian dari ikhlas. Gimana Mbak Rina? Mas Doni? Tolong jelaskan pengertian dari ikhlas. Ya, benar ya. Apa yang dikatakan Mas Robi atau Mbak Rina ya. Jadi ikhlas itu merupakan melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan, melainkan hanya mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jika ingin melakukan kebaikan itu jangan sampai mengharapkan apapun atau mengharapkan imbalan dari siapapun, melainkan kita harus mengharapkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu, semisal kita ada orang membutuhkan bantuan, kita ingin membantu, tapi jangan sampai mengharapkan imbalan dari mereka. Kita harus ikhlas dalam membantu sesama, jangan sampai mengharapkan apapun atau mengharapkan imbalan dalam kita membantu seseorang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang taubat. Di sini mungkin teman-teman ada yang tahu pengertian dari taubat itu sendiri apa? Ayo, masa gak ada yang tahu ini? Coba Mas Romi jelaskan apa itu pengertian dari taubat. Silakan jelaskan apa itu taubat. Gimana? Nah, ya benar. Jadi taubat itu merupakan kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bermaksiat menuju ketaatan kepadanya. Jadi kesimpulannya, taubat itu merupakan kembali menuju jalan yang benar, yaitu menuju jalan kepada Allah. Di sini macam-macam taubat itu ada dua. Yang pertama yaitu taubat mutlak, dan yang kedua yaitu taubat mukhayyar. Dan juga dalam bertaubat itu ada syarat-syaratnya. Nah, sekarang teman-teman diskusikan bersama teman sebangkunya tentang syarat-syarat bertaubat dan macam-macam taubat. Bapak beri waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusikan tentang macam-macam taubat dan syarat-syarat bertaubat. Gimana anak-anak, sudah selesai? Ya, gimana Mbak Rina? Ada yang nggak paham? Oh ya, lanjutkan ya. Mas Fajri, gimana? Ada yang sulit? Ya, terima kasih ya. Baik. Mungkin sudah cukup waktunya untuk berdiskusi. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian dari apa macam-macam taubat dan syarat-syarat dari bertaubat. Nah, jadi macam-macam taubat itu ada dua. Yang pertama yaitu taubat mutlak, yang kedua yaitu taubat mukhayyar. Apa itu taubat mutlak dan apa itu taubat mukhayyar? Pertama, taubat mutlak. Taubat mutlak itu merupakan bertaubat dari segala dosa. Sedangkan taubat mukhayyar itu merupakan bertaubat dari salah satu dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Nah, sampai di sini bisa dipahami kan?
Baik, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang syarat-syarat bertaubat. Ada yang tahu apa saja syarat-syarat bertaubat? Ya, gimana? Gimana, Mbak Risma? Atau Mas Fajri, gimana? Ada yang bisa jelaskan syarat-syarat bertaubat itu apa saja? Mana? Ya, Mbak Risma. Ya, benar. Jadi syarat-syarat bertaubat itu yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua berniatan ikhlas. Yang ketiga menyesali dosanya. Dan keempat yaitu mengakui dosanya. Dan yang terakhir yaitu harus berani bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Ya. Pertama yaitu beragama Islam. Jadi kita jika ingin bertobat itu harus beragama Islam terlebih dahulu. Dan maksudnya kita harus beragama Islam. Tuh. Yang kedua itu berniatan ikhlas. Nah, jadi kita jika ingin bertobat itu harus berniatan ikhlas. Nah, ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu. Nah, yang ketiga yaitu menyesali dosa. Nah, maksudnya di sini kita bertobat itu harus mempunyai rasa menyesalinya perbuatan dosa-dosa yang sudah kita perbuat dahulu. Yang keempat yaitu mengakui dosa. Nah, jika kita ingin bertobat, nah, kita harus introspeksi diri. Kita harus mengakui dosa kita yang sudah kita perbuat dahulu. Oh iya ya, saya dulu pernah berbuat dosa seperti ini. Dulu saya pernah berbuat dosa seperti ini. Begitu ya. Selanjutnya harus bertekad dalam artinya tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Nah ya, oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Nah, jadi di sini teman-teman tolong disimak dan diperhatikan ya. Ya baik, gimana videonya? Sudah jelas semua kan ya? Nah, sekarang tolong siapkan bukunya, lalu tuliskan hikmah dari video itu apa. Nah, nanti dikumpulkan pas akhir pembelajaran. Baik, Bapak lanjutkan ya. Terakhir yaitu tentang keutamaan dalam bertaubat. Yang pertama yaitu sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang ingin bertaubat dan ingin membersihkan diri. QS surat Al-Baqarah ayat 222. Begitu ya. Keutamaan taubat yang berikutnya yaitu taubat adalah jalan menuju surga dan dapat menjauhkan kita dari siksaan neraka. Nah, yang berikutnya, taubat itu juga bisa menguatkan iman kita. Nah, jika kita ingin bertobat atau kita sudah mantap ingin bertaubat, nah, nanti kita akan iman kita itu akan bisa lebih kuat sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan setan.